Buat kalian yang sudah menonton alur cerita film di konten ini sebelumnya tentang siapa pembunuhnya, pasti kalian bertanya-tanya, kok bisa Teresa terjebak ke dalam waktu yang berulang-ulang? Apa iya cuman Teresa yang mengalami hal ini? Penasaran? Langsung saja siapkan camilan dan berbagai kebutuhan perut lainnya. Selamat menonton dan enjoy the time. Pagi hari yang cerah di dalam mobil terlihat seorang pria bernama Rian yang terlihat baru saja bangun tidur. Ia lalu pergi ke asramanya. Namun di tengah jalan si Rian ini berkali-kali tertimpa musibah mulai dari digonggong anjing, hampir ketabrak orang yang lagi main skateboard, dikagetin pengemis, dan pas dia sampai kamar, teman sekamarnya yang bernama Carter malah mengusirnya karena dia lagi berduaan sama pacarnya yaitu Teresa. Tak lama kemudian teman sekelas Rian yang bernama Samar sedang meneleponnya, yang ternyata Samar menyuruhnya untuk segera datang ke laboratorium penelitian karena mesin yang mereka ciptakan akhirnya bisa menyala. Ketika sudah sampai di sana, Samar dan temannya yang bernama Dres sudah menunggu dan langsung menyambutnya. Namun ketika Rian sedang memeriksa kondisi mesin tersebut, tiba-tiba secara mendadak dosennya datang dan menyuruh Rian menghentikan penelitiannya sekarang juga. Bapak dosen pun langsung mengatakan bahwa penelitian mereka telah mengakibatkan seluruh lampu yang ada di kampus menjadi meledak, dan tak hanya itu, Bapak dosen juga akan merampas mesin mereka nanti sore. We've had 4 rolling blackouts, fried electrical, sir. I suggest you wrap up whatever business you have left here. Capiche? Setelah bapak dosen pergi meninggalkan mereka, Rian pun langsung terdiam dan melongo karena perkataan yang sudah dilontarkan bapak dosen tadi. Di tengah kegalauannya, Rian pun mendapatkan sebuah pesan dari seseorang, dan pesan tersebut berisi foto yang diambil waktu dia lagi duduk sekarang ini. Karena penasaran, Rian pun keluar untuk mencari tahu siapa orang yang telah memfotonya secara diam-diam. Rian pun ditusuk oleh manusia bertopeng hingga meninggal dunia. Namun apa yang terjadi? Si Rian ternyata masih hidup dan tiba-tiba terbangun di dalam mobilnya. Ketika Rian bermaksud pergi ke kamar asramanya, di sepanjang jalan kenangan dan kita akan selalu bergandeng tangan, dia kembali digonggong anjing, hampir ditabrak orang yang lagi main skateboard dan dikagetin pengemis. Dude, what's your problem? I'm so sorry, man. Si Rian pun merasa amat sangat kebingungan karena merasa kok ini seperti dejavu. Ketika sudah sampai di kamar, Rian pun langsung bercerita kepada si Carter dan Teresa bahwa perasaan saya tadi sudah mati tapi kok hidup lagi. Mendengar hal itu, Teresa pun terkecohet karena fenomena yang dialami Rian ini persis seperti apa yang dialami Teresa sebelumnya. Teresa yang sudah berpengalaman dalam mengatasi fenomena ini pun langsung memberikan sebuah tutorial kepada Rian dengan judul tutorial menghentikan fenomena mati hidup kembali dengan hashtag kucing oren. Teresa pun menjelaskan bahwa untuk menghentikan semua ini, Rian harus bisa menangkap si pembunuh. Okay, recap. So I was stuck reliving the same. Turns out it was my roommate Lori who kept on helping a serial because she was jealous of an affair I was having with my college professor Gregory, who was married, and killed her, which broke the loop, or so I thought. And you're going to be stuck reliving this day until we figure out how to stop it. Show me where you died. Oh, I think my cheekbone's broken. What is happening? Rian menjelaskan bahwa mesin hasil ciptaannya dan kedua temannya ini adalah mesin yang bisa memperlambat dan mengulang waktu. Mendengar hal itu, Teresa pun akhirnya paham kalau mesin tersebut tanpa sengaja telah menciptakan lingkaran waktu, dan mulai sekarang Rian akan dibunuh secara terus-menerus. Oh, and by the way, you're gonna die. Again.
Carter pun menyarankan kepada Ryan untuk sementara waktu ini sembunyi terlebih dahulu di suatu tempat untuk menyusun rencana penangkapan orang yang sudah membunuhnya. Kemudian mereka pun bersembunyi di antara para penonton di pertandingan basket kampus. Di tengah pertandingan tersebut mendadak terdengar alarm yang menyuruh semua orang untuk segera keluar dari sana. Dan ketika Ryan sedang berjalan keluar, dia melihat si pembunuh berdiri di depannya. Setelah berhasil mengalahkan si Ryan palsu, mereka bertiga lalu membawanya ke dalam laboratorium penelitian. Di sana Ryan palsu menjelaskan bahwa sebenarnya dia berasal dari dunia lain dan diberi misi untuk menghentikan Ryan asli buat nyalain mesin buatannya. Namun Ryan asli tetap tidak percaya dan terus memaksa untuk tetap menyalakan mesin tersebut. Forget him, he's crazy. I'm the one who designed this. I know what I'm doing. Come on! Wow. Just get him, get the man, get him! Look him! College student! Paginya Teresa terbangun di kamar Carter. Di situ Teresa sadar kalau dia kembali masuk ke lingkaran waktu gara-gara mesin tersebut. Teresa yang sudah tahu bahwa Ryan pasti lagi ada di depan kamar. Ia pun dengan emosi nyuruh Ryan untuk segera masuk. Ryan! Get in here right now! Teresa kemudian mengajak mereka untuk mengikutinya menuju ke kamar asramanya untuk nemuin Lori. Di sana Teresa langsung meminta kue beracun buatan Lori. Namun si Lori justru kebingungan dan tak tahu apa maksud Teresa ini. I don't know what stupid joke Danielle put you up to, but there's no cupcake. Teresa pun merasa sepertinya ada yang tidak beres, Ferguson. It's different. Ia lalu menceritakan keanehan tersebut kepada Ryan dan Carter. You're probably stuck in a quantum cyclic dimension. Dari sini Ryan akhirnya menjelaskan bahwa di alam semesta ini sebenarnya ada 6 dunia yang berbeda dan kejadian di masing-masing dunia tersebut pun juga berbeda-beda, sehingga dapat disimpulkan bahwa saat ini Teresa sedang berada di dunia yang berbeda juga. Demikian beserta alur cerita hidupnya. Universe. Okay, well look. In theory, the universe has 6 dimensions. That would explain the anomalies. Di tengah obrolan mereka yang cukup mengkimpritkan ini, tiba-tiba Daniel datang untuk menemui si Carter. Melihat hal ini, Teresa cukup terkaget-kaget dan termelet-melet. Kok bisa cintaku Carter malah sama dia? Tak lama kemudian, ayah Teresa pun meneleponnya supaya Teresa segera datang ke restoran untuk merayakan hari ulang tahunnya. Karena Teresa merasa kemesraan Carter dan Daniel ini mengakibatkan panca inderanya mulai tidak sinkron, akhirnya ia pun memutuskan untuk segera pergi ke acara ulang tahunnya bersama sang ayah. In the laboratory. We are figuring this out before it gets any worse. Yeah. Sorry, I'm on my way. I'll be there in a little bit. I have to meet up with my dad for lunch. Sesampainya di sana ketika barista restoran menyapanya untuk menawarkan sebuah minuman. Halo kak, silahkan mau pesan kopi apa non kopi? Tiba-tiba saja sang ayah mengatakan, bentar ya kak, kita masih nunggu satu orang lagi. Teresa pun merasa sangat kebingungan mendengarkan ucapan bapaknya ini. Hingga ketika si pelayan pergi, tiba-tiba Teresa melihat sang ibu sudah berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Melihat hal itu, Teresa langsung memeluknya dengan sangat erat karena di dunianya sendiri, ibunya sudah lama meninggal dunia. Oh, you're really here. Well, of course I'm here. It's good to see you. Malam hari telah tiba ketika Teresa sedang ngobrol dengan Daniel. Lampu di sana mendadak berkedap-kedip karena Teresa merasa bahwa ini adalah deja vu. Ia pun segera menyalakan TV dan benar saja TV tersebut menayangkan sebuah berita tentang psikopat yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Teresa pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit tersebut untuk menghentikan psikopat itu.
Drop the act. Please, listen to me. I know it's you, Lori! Did you hear something? Setelah jatuh dari gedung, Theresia pun kembali bangun di kamar Carter. Theresia pun akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa di dunia yang sekarang ini bukanlah Lori pelaku yang ingin membunuhnya, melainkan si psikopat itu. Di dalam laboratorium penelitian, Theresia pun meminta Ryan, Summer, dan Dre supaya mereka segera menutup lingkaran waktu yang ada pada dirinya. Okay, just please do me a favor and try to figure this out. Please. Namun Ryan menjelaskan bahwa saat ini mereka masih belum bisa menutupnya karena mesin tersebut masih belum sempurna dan masih butuh banyak sekali penelitian untuk bisa menemukan rumus yang tepat dan akurat. I mean, I guess you could just kill yourself before they find you. Do you have a better idea? Summer pun mengatakan bahwa mereka masih kesulitan untuk menemukan rumus tersebut karena ketika Theresia mati, mereka semua pasti tak akan mengingat kejadian sebelumnya sehingga mereka terpaksa harus mengulangi rumus ini dari awal. Setelah diskusi panjang, Carter tiba-tiba memiliki sebuah ide, yaitu Theresia harus bisa mengingat setiap rumus yang sudah dibuat oleh Ryan, Dre, dan Summer. Kemudian Theresia pun harus segera melakukan bunuh diri sebelum dirinya terbunuh oleh psikopat. I mean, I guess you could just kill yourself. You mean memorize everything? Yeah. Better than being chased by some crazy guy in a baby mask. Akhirnya mau ataupun tidak, Theresia pun terpaksa setuju untuk melakukan itu. Setelah mengalami kematian berkali-kali, Theresia yang kembali bangun di kamar Carter pun langsung pingsan akibat efek samping yang telah diterimanya karena terlalu banyak mati. Pass out. What? Get that fine vagina or what? Carter pun dengan segera membawa Theresia pergi ke rumah sakit. Di sana Theresia lagi-lagi dirawat sama Pak Gregory. Namun anehnya, ketika Theresia bermaksud ngobrol dengannya, Pak Gregory justru tak mengenalinya sama sekali. Don't look familiar. Well, I'm Dr. Butler. Di tengah obrolan mereka, Theresia baru sadar tentang bahwa si psikopat itu akan membunuh si Lori saat ini. Go! Go! Ketika Pak Gregory pergi, Theresia diam-diam pergi ke kamar si psikopat. Setelah bangun di kamar Carter kembali, Theresia pun langsung pergi ke laboratorium penelitian untuk menulis semua rumus yang dia ingat. Kemudian ketika Ryan memasukkan rumus yang Theresia tulis ke komputer dan rumus tersebut ternyata memang benar, sehingga mesin itu pun berhasil menyala. Sebelum Ryan menutup lingkaran waktu tersebut, ia bertanya kepada Theresia apakah mau balik ke dunianya atau tetap ingin berada di dunia ini. Mendengar pertanyaan itu, Theresia pun bingung karena jika dia pergi, dirinya akan kehilangan sang ibu. Namun sebaliknya, jika tetap di sini, dirinya akan kehilangan Carter, sang kekasihku dan cintaku yang di dunia ini ada di genggaman Daniel. Setelah memikirkan secara matang-matang, akhirnya Theresia pun memutuskan untuk tetap tinggal di dunia ini. Namun ketika Ryan mengaktifkan mesin untuk menutup lingkaran waktu tersebut, tiba-tiba mesin tersebut justru mendadak mati akibat terkena virus, sehingga mau tidak mau mereka harus memasukkan ulang seluruh rumus tadi secara manual dan menghabiskan waktu sekitar 7
7 jam lamanya. Dan itu sangatlah mengkimpritkan. Karena merasa sangat kesal, Teresia pun pergi begitu saja. Hey, are you sure about this? Carter pun berkata kalau saja lingkaran waktu itu ditutup tanpa membunuh si psikopat lebih dulu, maka pasti akan ada banyak orang yang mati dibunuh psikopat tersebut. Pikir Teresia, pikir, nying. But you have the chance to do something other people only dream of. Namun Teresia justru terlihat sudah tak peduli lagi dan langsung pergi dari sana. Saat sampai di restoran tempat dia janjian sama orang tuanya, Teresia lalu menyuruh mereka untuk segera pergi sejauh mungkin dari sana. Awalnya orang tua Teresia pun menolak, namun karena terus-terusan dipaksa, akhirnya mereka pun setuju. Let's go. Malam harinya Carter pergi ke rumah sakit untuk memberitahu semua orang yang di sana bahwa seorang psikopat akan membunuh mereka semua. Namun secara tak terduga psikopat itu ternyata sudah mengincar Carter dari belakang. Di sisi lain, Teresia bersama kedua orang tuanya yang saat itu sedang menginap di sebuah motel saat sedang mengobrol dengan ibunya. Dan ketika ia melihat berita di TV, Teresia melihat ada sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang psikopat tepatnya di rumah sakit. Dan salah satu korbannya ternyata adalah Carter, sang kekasihku dan cintaku. Melihat berita ini, Teresia pun sangat terkejut hingga dirinya pun langsung menghubungi Ryan untuk segera menghentikan mesin supaya waktu bisa berputar kembali. Namun di dalam laboratorium, Ryan, Dre, dan Samar ternyata sudah menyelesaikan rumus-rumus tersebut dan berhasil menyalakan mesin itu. Karena panggilan Teresia tak terjawab, Teresia pun segera pergi menggunakan mobil ayahnya. Where are you going? Tree! Here we go! Where is it coming? Karena sadar jarak dari tempatnya ke laboratorium masih sangat jauh, Teresia pun memutuskan untuk bunuh diri dengan cara seperti ini. Setelah bunuh diri, Teresia pun kembali bangun di kamar Carter dan melihat bahwa Carter ternyata masih hidup. Kemudian ia pergi ke laboratorium penelitian. Di sana Teresia mengatakan kepada Ryan bahwa dia sudah berubah pikiran dan lebih memutuskan untuk kembali ke dunianya sendiri. Sebelum kembali, Teresia pun pamit terlebih dahulu kepada Lori dan kedua orang tuanya. Namun ketika dia hendak pamit kepada si Daniel di kamar, tiba-tiba I feel really bad. I'm so sorry that I've made this. Nice. ternyata si Daniel ini telah menyelingkuhi si Carter. Teresia yang kecewa pun langsung pergi dari sana. Bye. Di dalam laboratorium, Ryan dan kawan-kawan yang bermaksud untuk menyalakan mesin tersebut, tiba-tiba Pak dosen dan Pak security pun datang untuk merampas mesin itu. Handle her. Take her. So we fix it. That's what scientists do. Akhirnya mereka menyusun rencana untuk bisa mengambil mesin mereka kembali dengan cara seperti ini. I appear to be very lost. Ketika sudah berhasil mengambil kembali mesinnya dan bersiap untuk menghidupkan mesin waktu tersebut, Teresia teringat bahwa Lori pasti akan mati di tangan psikopat. Ia pun langsung mengambil obeng untuk menyelamatkan Lori di rumah sakit. Lori, move! Setelah berhasil menyelamatkan Lori di tengah jalan, mereka berdua bertemu dengan pria bertopeng persis seperti topeng yang digunakan si psikopat. Dan ketika topeng itu dibuka, ternyata dia adalah Pak Gregory yang selama ini sengaja melepaskan si psikopat untuk membunuh orang-orang di sana, terutama si Lori. Bravo.
Pak Gregory melakukan semua itu ternyata karena dia takut dipecat bila pihak kampus tahu tentang kasus perselingkuhannya dengan Lori. Mendengar penjelasan tersebut, Teresia pun mengancam akan mengadukan kasus perselingkuhan Pak Gregory pada istrinya. Namun tiba-tiba May. istri Pak Gregory ternyata sudah sekongkol dengannya dan sudah tahu betul kelakuan bejat suaminya ini. Tetapi karena jika suaminya dipecat dari pekerjaan ini, siapa lagi yang bisa membelikan saya skincare? Dan di sisi lain, Ryan akhirnya berhasil nyalain mesin waktunya hingga membuat semua lampu di kampus berkedap-kedip, hingga membuat Pak dosen sadar bahwa mesin tersebut akan dinyalakan. Gotta kill them. Keep them out! We're trying! Get it open! I want a divorce. Akhirnya Teresia pun berhasil kembali ke dunianya sendiri. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dalam film ini adalah jangan pernah menyia-nyiakan waktumu dengan meninggalkan orang-orang yang kita sayangi, terutama keluarga. Memang mengejar masa depan bukanlah hal yang keliru, tapi ingat, waktu bersama keluarga dan orang yang kita cinta lebih dari itu. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Dan satu hal lagi, jangan lupa subscribe ya, buat beli kopi anjing. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.